warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Bayina dari kawasan Mandalika, Lombok. Tetap semangat belajar matematika bersama Pak Rijal. Dan matematika itu perlu dan mudah sekali dipelajari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Mandalika! Bahasan kita selanjutnya adalah jajaran genjang. Ini ada gambar jajaran genjang A, B, C, D. Sifat-sifatnya setiap pasang sisi yang berhadapan sejajar, ya. Sisi yang sejajar yang berhadapannya adalah AB. AB itu sejajar dengan DC. Kemudian AD juga sejajar dengan BC. Sifat yang berikutnya, sisi yang berhadapan sama panjang. Yang berhadapan itu AB, ini yang kedua ya. Ini tadi yang pertama. AB berhadapan dengan DC, itu sama panjang tuh. Kemudian AD itu berhadapan dengan BC, dia juga sama panjang. Sifat yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar. Sifat yang ketiga ya, yang berhadapan itu sudut A sama besar dengan sudut C, dan sudut D sama besar dengan sudut B. Sifat yang keempat, masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Misalnya diagonal yang pertama, Bapak tarik dari D ke B ya. Bapak tarik garis ini dari D ke B. Begitu. Maka jadi dua buah segitiga. Segitiga itu dua-duanya sama besar ya, ADB yang atas dengan DCB yang bawah. Atau kita bagi berdasarkan diagonal yang AC. Bapak nggak pakai penggaris ya, jadi agak miring garisnya diagonalnya. Nah, dengan diagonal AC maka bagi segitiga yang terpotongnya menjadi ABC sama dengan segitiga ADC. Jadi kalau Bapak tulis di sini, tadi berdasarkan diagonal DC, diagonal DC DB ya, atau BD, maka segitiganya menjadi segitiga BDC sama besar dengan segitiga yang atas BAD. Nah, kalau berdasarkan diagonal AC, maka segitiga yang terbentuknya adalah segitiga ADC sama besar dengan segitiga ABC. Oke. Kemudian sifat yang kelima ya, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Ini titik tengahnya di sini ya. Ini titik, kita beri nama ya titik ini dengan titik T ya, tengah-tengah tuh. Yang keenam, tidak memiliki simetri lipat. Ini kalau dilipat nggak bisa nih, mau dilipat nggak bisa dia, mau dilipat supaya nggak bisa ya. Kamu jadi nggak punya simetri lipat. Nah, memiliki simetri putar sebanyak 2 ya. Simetri putarnya ada 2. Yang putaran yang ketujuh ya, putaran yang pertama. Putaran pertama itu putaran 180 derajat ya, 180 derajat, maka A pindah ke C, kita putar
Putarnya searah jarum jam ya. Putarnya searah jarum jam berarti ke sana gitu. Putarannya. Arahnya ke sana. A pindah ke C, kemudian B pindah ke D, kemudian C pindah ke A, dan D pindah ke B. Nah, putaran yang keduanya adalah putaran 360 derajat. 360 derajat berarti kembali ke posisi semula nih ya. Ini putaran pertamanya 180, putaran kedua 360. Berarti dia memiliki simetri putar sebanyak 2. Bahasan kita masih tentang keliling dan luas segi 4 ya. Sekarang yang mau kita bahas adalah jajaran genjang. Nah, ini gambar jajaran genjang beserta rumus yang diberikan ya. Nah, untuk keliling ya, keliling itu berarti kan kita mengelilingi. Ini jajaran genjang A, B, C, D, berarti kita tinggal kelilingin aja. Kita berjalan dari A ke B, B ke C, C ke D, dan kembali ke A. Maka kelilingnya kita tulis aja di sini. Keliling berarti singkatan dari keliling ya. AB, terus panjang AB kita tambah dengan panjang BC, kita tambah dengan panjang CD, kemudian kita tambah dengan panjang DA. Karena panjang AB dengan panjang DC itu sama, gitu ya. Berarti kita anggap aja CD ini AB juga. Berarti AB-nya ada 2 ya. Kita tulis 2AB. Begitu juga BC, kan panjangnya sama dengan DA. Berarti DA boleh kita anggap ini sama aja dengan BC. Berarti BC-nya juga ada 2. Berarti 2BC. Nah, berdasarkan sifat pengelompokan, maka 2 ini boleh kita kelompokkan. Jadi 2 kita keluarkan yang di dalam kurung, jadinya AB tambah BC. Itu yang tertera dalam rumus yang ditulis di gambar ini, keliling. Nah, sedangkan luas ya, kita singkat dengan L. Luas itu ya alas kali tinggi. Alasnya ya AB, kemudian tingginya kita tarik garis dari D ke alas ya, ke alas AB. Kita ketemu titik E dan kita garisnya harus tegak lurus. Ingat ya, tinggi itu harus tegak. Ini tambahin tanda tegak lurus ya. Jadi tingginya adalah DE. DE. Gitu ya. Atau boleh DE itu kita ganti dengan huruf T kecil, itu menandakan bahwa itu tinggi. Jadi alasnya AB, tingginya T. Oke, ini rumus luas dan ini tadi rumus keliling. Nah, kita lihat contoh yang pertama ya. Ada jajaran genjang ABCD yang akan diperlihatkan di gambar bawah ini. Pertanyaannya, berapa panjang CF ya? Nah, untuk mencari panjang CF maka kita gunakan luas ya. Luas. Kenapa luas? Karena kita lihat ini ada tinggi 10 yang tegak lurus dengan BC. Berarti kita menggunakan luas. Luas jajaran genjang L sama dengan kan alas dikali tinggi. Alas dikali tinggi. Nah, tinggi itu kan selalu tegak lurus dengan alas. Berarti kalau kita menggunakan tinggi yang 10, maka alasnya adalah BC. BC itu sama dengan AD.
Berarti panjang BC 10, alasnya jadi panjang BC sama dengan AD 6, berarti alasnya 6. Maka luasnya jajaran genjang ini 60, 6 kali 10 60. Tetapi yang ditanyakan panjang CF. Nah, kalau perhatikan gambarnya, CF itu adalah tinggi jajaran genjang tetapi dengan alas AB. Sama jajaran genjang yang tadi kita hitung luasnya 60. Berarti kita menggunakan luas yang tadi 60 ya. Kita tulis di sini luas sama dengan alas kali tinggi. Tetapi alasnya yang kita gunakan adalah alas AB. Nah, tadi luasnya 60, kita letakkan di sini luas 60, alasnya AB. AB itu kan sama panjangnya dengan DC. Berarti alasnya 12 kali tinggi. Singkat T ya. Berarti T sama dengan 60 dibagi 12. 60 dibagi 12 itu 5. Sehingga panjang CF yang ditanyakan itu, panjang CF adalah 5. Nah, ini CF ya, bukan CCF. Kita mulai contoh yang kedua. Diberikan jajaran genjang ABCD dengan AB 15 dan diberitahu luas segitiga AOB-nya 45 serta pembandingan OF banding DE itu 2:4. Yang ditanya luas jajaran genjang ABCD. Mari kita coba jawab ya. Yang diberitahu luas segitiga AOB. Ini segitiga AOB-nya Bapak arsir nih. Ini dia segitiga AOB. Nah, kita mulai dari yang diberitahu ya. Yang diberitahu kan luas segitiga AOB. Ingat rumus luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Nah, luas segitiga AOB-nya kan 45. Alasnya 15. Jadi 15 kali tinggi bagi 2. 2-nya kita kalikan silang dengan 45 jadi 90 sama dengan 15 kali tinggi. Nah, berarti tinggi kita dapatkan 90 dibagi 15 itu 6. Nah, tinggi segitiga ini sama dengan OF, berarti OF juga 6. Nah, dari OF 6 ini kita gunakan perbandingan dan yang diberitahu OF banding DE. Bandingnya Bapak tulis begini ya. Banding DE sama dengan 2:4. OF-nya itu sudah dapat 6. DE-nya kita mau cari DE sama dengan 2:4. Kita kalikan silang aja. Berarti DE sama dengan 6 kali 4 bagi 2. 6 kali 4, 24 bagi 2, 12. Berarti DE 12. DE ini adalah tinggi untuk jajaran genjang ABCD. Sehingga yang kita ditanya luas jajaran genjang ABCD, ABCD luasnya kan alas kali tinggi. Alasnya kan AB. Alasnya AB ya. AB tadi berapa? 15. Tingginya yang baru kita peroleh tadi itu 12 DE. Ya, berarti 15 kali 12 itu hasilnya adalah 180 ya. 180 satuannya cm persegi. Kita lanjut contoh yang ketiga ya. Pada sebuah jajar genjang diketahui luasnya 250 cm persegi. Jika panjang alas jajaran genjang tersebut 5x dan tingginya 2x, tentukan nilai x, panjang alas dan tinggi jajaran genjang tersebut ya. Ini kita dilatih untuk menerapkan dengan konsep aljabar ya.
Kita mulai dari yang diketahui. Yang diketahui kan luas jajaran genjang. Luas jajaran genjang itu kan luas, rumusnya alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Alas luasnya kan sudah ada tuh 250. Alasnya itu 5x ya. Oke, 5x. Kemudian tingginya 2x. Kita kalikan tingginya 2x. Ini masih 250. Kemudian 5x dikali 2x. Ini kan jadi 10x pangkat 2. Sehingga kita mencari x pangkat 2. Kita dapatkan dari 250 dibagi 10. Itu kan berarti 25. Berarti nilai x-nya kita peroleh akar dari 25 sama dengan 5. Kalau x-nya sudah ketemu, tinggal kita mencari panjang alasnya ya. Alasnya tadi berapa? Alasnya itu kan 5x. 5x itu kan artinya 5 kali x. Berarti 5 kali x-nya 5. Berarti 25. Kemudian tingginya itu 2x. 2x itu sama dengan 2 kali x ya. Berarti 2 kali 5. 2 kali 5 itu 10. Gitu ya. Semuanya satuannya dalam cm. Ini juga x-nya dalam cm. Dari kawasan Curug Cilember, kawasan Puncak, Jawa Barat. Sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat untuk belajar matematika dengan Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.